Bayangkan, di suatu malam yang sunyi, kamu duduk sendirian, hanya ada dirimu, bayanganmu, dan suara hatimu yang tak bisa diam. Ada sebuah pertanyaan yang terus mengganggu, pertanyaan yang mungkin sudah lama hidup di dalam dirimu. Apakah hidup ini ditentukan oleh takdir atau oleh keinginanmu sendiri? Pertanyaan itu menghantui, seperti bisikan lembut tapi menusuk, seolah semesta sedang menunggu jawabanmu. Berapa kali kamu merasa sudah berjuang keras, sudah mencoba segala cara, tetapi hasilnya tetap sama, seakan ada dinding tak terlihat yang menahanmu. Kamu berkata dalam hati, mungkin memang beginilah jalannya, mungkin takdirku hanya sampai di sini. Dan perlahan kamu menyerah. Kamu menurunkan kepalamu, menerima tanpa semangat, dan mulai percaya bahwa hidupmu kecil, terbatas, tak bisa berubah. Tapi, di dalam hatimu yang paling dalam, ada sebuah percikan kecil. Sebuah bisikan yang menolak untuk padam. Sebuah suara yang berkata, "Tidak, ini belum selesai. Tidak, aku diciptakan bukan untuk sekadar bertahan. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu." Pernahkah kamu merasakannya? Seperti ada dua dunia yang bertarung dalam dirimu. Dunia pertama adalah dunia takdir yang seakan sudah tertulis, dunia yang membuatmu pasrah, diam, dan mati rasa. Dunia kedua adalah dunia keinginanmu, hasratmu, api dalam dirimu yang ingin menembus segala batas. Kedua dunia itu terus beradu. Lalu kamu bertanya, siapa yang akan menang? Apakah takdir yang sekeras batu, atau keinginanmu yang membara seperti api? Bayangkan hatimu seperti sebuah ruangan gelap. Di satu sudut, ada sebuah pintu besar, terkunci rapat. Kamu tidak tahu apa yang ada di baliknya. Hanya ada bisikan samar yang mengundangmu untuk mencoba membukanya. Kamu meraba kunci, kamu merasakan dinginnya logam, tapi tanganmu ragu. Dan saat itulah, suara lain muncul, suara yang berkata, "Jangan, itu bukan untukmu, itu bukan jalanmu. Terimalah hidup apa adanya." Tetapi, siapa yang berkata demikian? Apakah itu takdir? Atau hanya ketakutanmu sendiri? Napoleon Hill pernah mengatakan, segala sesuatu dimulai dari sebuah keinginan yang membara. Sebuah desire yang begitu kuat, hingga ia menembus ruang bawah sadar. Keinginan itu adalah benih. Dan benih ini, bila dirawat dengan iman, disiplin, dan autosugesti, mampu menembus lapisan takdir yang kau kira tak tergoyahkan. Namun aku tahu, kamu mungkin lelah. Lelah mendengar kata-kata motivasi. Lelah berjuang tapi gagal. Lelah berharap lalu kecewa. Rasa sakit itu nyata, dan aku mengakuinya. Aku tahu betapa dalam luka itu. Betapa sering malam-malammu dipenuhi air mata yang tak seorang pun lihat. Betapa sering kamu tersenyum di luar, tapi di dalam hancur. Apakah kau merasakan beratnya hidup yang terus menekan? Seolah setiap langkahmu diawasi oleh bayangan kegagalan? Apakah kau pernah merasa kecil, tidak cukup, tertinggal jauh dari orang lain? Aku ingin kau tahu, kamu tidak sendirian. Ribuan, jutaan jiwa pernah merasakan ini. Bahkan orang-orang besar yang kini kita kenang, mereka juga pernah berdiri di titik ini. Titik di mana hidup terasa buntu. Tapi di titik inilah ada sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Rahasia yang hanya ditemukan oleh mereka yang berani menyelami dirinya sendiri. Rahasia itu adalah, takdir bukanlah batu yang tak bisa dipecah. Takdir adalah sungai. Ia mengalir, iya. Tetapi sungai itu bisa diarahkan, bisa dibelokkan, bisa dipercepat. Dan keinginanmu dengan iman dan keyakinan adalah sekop yang mengarahkan sungai itu. Bayangkan sebuah benih kecil jatuh di tanah kering. Takdir berkata, tanah ini tandus. Tidak ada kehidupan di sini. Tapi benih itu, dengan keinginan untuk hidup, mulai mencari jalan. Akar-akarnya menembus celah-celah kecil, meraih setetes air yang tersembunyi. Hari demi hari benih itu menolak mati. Dan pada akhirnya, ia tumbuh menjadi pohon yang menembus langit. Itulah dirimu. Benih itu ada di dalam dirimu. Namun, apakah kau berani merawatnya? Apakah kau berani menantang suara dalam dirimu yang berkata, tidak bisa? Sekarang aku ingin bertanya. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan kejujuran, bukan dengan logika. Pertanyaan yang harus kau jawab dalam hatimu sendiri. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang jiwamu teriak-teriakkan selama ini? Bukan keinginan kecil, bukan sekadar keinginan untuk bertahan hidup, tetapi keinginan besar, desire yang membakar seluruh dirimu. Apakah itu kebebasan, kedamaian, rezeki yang melimpah, kesempatan untuk membuat keluargamu bangga, atau hanya sekadar rasa tenang ketika menutup mata di malam hari? Lihatlah jauh ke dalam dirimu, di sanalah jawaban itu bersembunyi. Dan saat kau menemukannya,
Jangan remehkan, jangan anggap itu sekadar mimpi, karena keinginan itu adalah pesan dari semesta, sebuah panggilan dari takdirmu yang lebih tinggi. Ada yang menunggu untuk kamu temukan, dan percayalah, kau tidak harus berjalan sendirian. Semesta tidak buta, Tuhan tidak tidur, doa-doamu tidak hilang di udara. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk kembali padamu, dengan jawaban yang mungkin belum kamu mengerti. Inilah awal dari perjalanan. Perjalanan menyadari bahwa takdir bukanlah lawan dari keinginan. Mereka bukan musuh. Takdir adalah medan, dan keinginan adalah pedang. Bila kau berani mengangkat pedang itu, medan akan tunduk. Jangan menyerah pada bisikan yang melemahkan. Jangan biarkan rasa sakitmu menjadi penjara. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar, sebagai api. Karena, dengarkan baik-baik, jalan keluar lebih dekat dari yang kau kira. Dan bila kata-kata ini menyentuhmu, bila kau merasa ini adalah bisikan yang selama ini kau tunggu, maka aku mengundangmu sekarang dengan hati yang tulus, tekan tombol suka dan klik subscribe. Bukan karena algoritma, bukan karena angka, tapi karena ini adalah perjalanan yang akan kita jalani bersama. Sebuah perjalanan yang bisa mengubah hidupmu. Bayangkan sekarang, setelah kau merasakan percikan itu, sebuah api kecil yang mulai menyala di dadamu, kau mulai sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar menerima. Ada kekuatan yang diam, tapi nyata. Sebuah kekuatan yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Apakah kau pernah mendengar tentang pikiran bawah sadar? Tempat di mana doa, harapan, ketakutan, dan keyakinanmu bersemayam? Tempat itu seperti taman luas, dan apapun yang kau tanam di sana akan tumbuh. Napoleon Hill menyebutnya sebagai ladang subur, ladang yang akan mengembalikan apapun yang kau beri. Bila kau menanam rasa takut, tumbuhlah penghalang. Bila kau menanam keyakinan, tumbuhlah jalan. Dan inilah rahasianya. Keinginanmu yang membara adalah benihnya. Imanmu adalah airnya. Autosugesti, kata-kata yang kau ulangi dalam hati setiap hari, adalah sinar mataharinya. Semakin sering kau ulangi, semakin dalam ia tertanam. Dan suatu hari, tanpa kau sadari, ia akan tumbuh menjadi kenyataan. Mungkin kau berkata, tapi aku sudah mencoba. Aku sudah berdoa, aku sudah berusaha. Kenapa tetap gagal? Dengarkan baik-baik. Gagal bukan tanda akhir. Gagal adalah tanda bahwa benihmu sedang menguji tanahnya. Akar sedang mencari air. Dan hanya mereka yang sabar, yang tekun menyirami, yang akan melihat tunas pertama menembus tanah. Apakah kau benar-benar percaya pada keinginanmu? Atau kau hanya menginginkannya dengan setengah hati? Keinginan setengah hati tidak pernah menembus semesta. Hanya keinginan yang membara, yang diulang, yang dihidupi setiap hari, yang bisa membuka pintu takdir. Bayangkan seorang pengrajin tua duduk di depan sepotong batu besar. Dengan palu kecil, ia mengetuk batu itu 1 kali, 2 kali, 100 kali, batu itu masih utuh. Orang-orang menertawakannya. Mereka berkata, tidak mungkin batu itu pecah, tapi sang pengrajin terus mengetuk 1000 kali, 2000 kali, hingga akhirnya diketukan ke 1001, batu itu pecah. Apakah batu itu pecah karena ketukan terakhir? Tidak. Batu itu pecah karena setiap ketukan sebelumnya yang terus-menerus menggetarkan seratnya. Begitulah autosugesti bekerja, begitulah pikiran bawah sadar dibentuk, begitulah keinginanmu menembus dinding takdir. Dan kau tahu, doa juga bekerja seperti itu. Doa bukan sekadar kata-kata yang kau ucapkan di malam sunyi. Doa adalah getaran, doa adalah energi yang menembus lapisan semesta, tapi doa tanpa iman hanyalah kata-kata kosong. Doa dengan iman ditambah keinginan yang membara menjadi magnet, magnet yang menarik rezeki, peluang, orang-orang yang tepat, bahkan keajaiban yang tidak pernah kau bayangkan. Sekarang, mari aku bertanya langsung kepadamu. Apakah kau benar-benar percaya bahwa semesta berpihak padamu? Atau kau masih ragu, masih berbisik dalam hati, mungkin ini tidak untukku. Ragu adalah racun. Keyakinan adalah obatnya. Bayangkan dirimu di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Lihat orang itu. Dia mungkin lelah, dia mungkin penuh luka, tapi di balik matanya ada cahaya yang menunggu. Cahaya yang hanya bisa keluar jika kau berani berkata pada dirimu sendiri, aku mampu, aku layak, aku pantas. Ulangi itu. Biarkan kata-kata itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu. Biarkan mereka mengubahmu dari dalam. Itulah autosugesti. Itulah alat paling sederhana, namun paling kuat. Dan ada lagi, Napoleon Hill berbicara tentang mastermind. Apa itu? Mastermind adalah energi yang terbentuk ketika 2 atau lebih pikiran berkumpul dengan tujuan yang sama.
kau tidak harus berjalan sendirian. Kau bisa membangun lingkaran energi dengan orang-orang yang mendukungmu, yang mendoakanmu, yang percaya padamu. Tapi hati-hati, jika kau salah memilih, energi mereka bisa melemahkanmu. Jangan biarkan dirimu dikelilingi oleh suara-suara yang penuh keraguan, penuh ketakutan. Pilihlah dengan hati. Pilihlah mereka yang menyalakan apimu, bukan memadamkannya. Karena begini, keinginan versus takdir bukanlah perang antara dua kekuatan asing. Mereka bertemu di dalam dirimu. Kau adalah medan pertempuran itu. Dan siapa yang menang ditentukan oleh siapa yang kau beri makan setiap hari. Apakah kau memberi makan rasa takut? Atau kau memberi makan iman dan keinginanmu? Bayangkan seekor elang muda. Ia berdiri di tepi tebing tinggi. Angin kencang berhembus. Ia ragu. Ia takut. Apakah sayapnya mampu menahan udara? Ia melihat ke bawah, jurang yang dalam. Ia melihat ke atas, langit yang luas. Lalu ia mendengar suara hatinya. Aku diciptakan untuk terbang. Dan saat ia berani melompat, sayapnya terbuka. Ia tidak jatuh, ia terbang. Kau pun demikian. Kau diciptakan bukan untuk merangkak di tanah ketakutan. Kau diciptakan untuk terbang, tapi hanya jika kau berani melompat. Dan sekarang, aku ingin kau menutup matamu sejenak. Bayangkan keinginan terbesarmu. Rasakan dengan seluruh hatimu. Jangan pikirkan bagaimana, jangan pikirkan kapan, rasakan saja. Rasakan seolah itu sudah nyata. Rasakan syukurmu karena sudah memilikinya. Itu adalah latihan pertama kita. Visualisasi. Inilah pintu rahasia menuju pikiran bawah sadar. Inilah bahasa yang dimengerti semesta. Ketika kau bisa melihatnya di dalam, suatu hari kau akan melihatnya di luar. Mungkin sekarang kau masih ragu. Mungkin suaramu masih berbisik. Tapi bagaimana dengan takdir? Dengarkan aku. Takdir adalah kanvas kosong. Tuhan memberimu kuas. Dan setiap hari, dengan keinginan, iman, dan tindakan, kau sedang melukis nasibmu. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada keinginan yang diabaikan. Semesta mencatat. Tuhan mendengar. Energi menjawab. Dan hari ini, di sini, saat ini, kau baru saja membuka pintu kesadaran itu. Sekarang bayangkan, setelah kau menemukan pintu itu, setelah kau merasakan bahwa keinginan dan iman bisa membentuk jalan, tibalah saatnya untuk melangkah lebih jauh. Karena mengetahui rahasia tidak cukup. Mengetahui bahwa pikiran bawah sadar bisa diubah tidak cukup. Rahasia ini hanya akan menjadi nyata bila kau berani berlatih, bila kau berani mendisiplinkan dirimu setiap hari. Inilah bagian tersulit dari perjalanan. Bagian yang membuat banyak orang menyerah, karena pikiranmu yang sudah lama terikat pada kebiasaan lama akan melawanmu. Seperti seekor naga penjaga harta, ia akan mencoba menakut-nakutimu, membuatmu mundur, menggodamu untuk kembali ke kenyamanan semu. Berapa kali kau bertekad untuk berubah? Berapa kali kau berjanji pada dirimu sendiri hanya untuk melihat dirimu jatuh lagi ke pola lama? Itu bukan kelemahan. Itu bukan bukti bahwa kau tidak mampu. Itu hanyalah hukum alam. Pikiran bawah sadar selalu melawan setiap perubahan. Ia seperti tanah liat yang keras. Butuh ketekunan untuk membentuknya. Disiplin adalah kuncinya. Napoleon Hill berkata, pikiran perlu dilatih seperti otot. Jika tidak digunakan, ia melemah. Jika digunakan dengan benar, ia akan menguat. Maka mulailah dari hal kecil. Setiap pagi sebelum dunia bising dengan tuntutan, berdirilah di depan cermin, tatap dirimu. Katakan dengan suara jelas, aku mampu, aku layak, aku pantas menerima kelimpahan, aku diciptakan untuk lebih. Kata-kata ini bukan sekadar kalimat kosong, mereka adalah benih. Dan setiap kali kau ulangi, benih itu menembus lebih dalam ke tanah pikiran bawah sadarmu. Apakah kau mau mencoba? Tanyakan ini pada dirimu. Apa harga dari tetap sama? Apa harga dari membiarkan rasa takut memimpin hidupmu? Tidakkah lebih menyakitkan melihat tahun demi tahun berlalu, sementara jiwamu tetap terpenjara? Sekarang, bayangkan perjalanan ini seperti menyalakan lilin di dalam gua gelap. Pada awalnya, nyala lilin itu kecil. Angin dalam gua berusaha memadamkannya. Tapi bila kau melindunginya dengan sabar, lilin itu akan terus menyala. Dan semakin lama, kau bisa menyalakan lilin-lilin lain. Hingga seluruh gua itu terang benderang. Begitu pula dengan latihan pikiranmu. Pada awalnya rapuh, pada awalnya kau ragu. Tapi bila kau sabar, suatu hari kau akan menyadari kegelapan dalam dirimu sudah sirna, namun tidak ada perubahan tanpa pengorbanan. Kau harus berani meninggalkan kebiasaan lama. Kau harus berani menolak bisikan negatif. Kau harus berani bangun lebih pagi, berani bermimpi lebih besar, berani berdoa lebih sungguh-sungguh, berani bertindak ketika orang lain berhenti. Inilah pertempuran sejati. Dan saat kau merasa lelah, ingatlah bahwa doa adalah bahan bakar.
Setiap kali kau merasa tidak kuat, bisikan doa. Bukan doa yang dipenuhi keraguan, tapi doa yang penuh keyakinan. Katakan dalam hatimu, Tuhanku, Engkau bersamaku. Langkahku bukan milikku sendiri. Energimu mengalir dalam diriku. Apakah kau merasakan getarannya? Itulah kekuatan iman yang menghidupi disiplinmu. Sekarang, aku ingin memberikanmu sebuah ritual sederhana. Ritual yang bisa kau lakukan setiap hari. Ambil selembar kertas. Tulislah di sana keinginan terbesarmu, tujuan paling mendalam yang kau dambakan. Tulis dengan kata-kata jelas, seakan-akan itu sudah tercapai. Misalnya, aku bersyukur karena kini aku hidup dalam kelimpahan rezeki. Aku sehat, aku damai, aku memberkati orang lain. Lipat kertas itu. Simpan di tempat yang sering kau lihat. Setiap pagi dan malam, bacalah dengan suara lantang. Rasakan emosinya. Bayangkan itu sudah nyata, biarkan kata-kata itu membakar imajinasimu. Itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah kontrak antara dirimu dengan semesta. Itu adalah pernyataan imanmu. Dan jangan berhenti di sana. Tambahkan tindakan kecil setiap hari, karena iman tanpa tindakan adalah hampa. Jika keinginanmu adalah rezeki, lakukan sesuatu setiap hari untuk mendekat kepadanya. Jika keinginanmu adalah kedamaian, buatlah waktu untuk berdoa, bermeditasi, bersyukur. Jika keinginanmu adalah kebebasan, ambil satu langkah kecil menuju kebebasan itu. Tindakan kecil, dilakukan dengan disiplin, lebih kuat daripada mimpi besar yang hanya disimpan dalam pikiran. Sekarang, aku ingin kau bayangkan lagi sebuah simbol. Seekor burung pipit kecil, sayapnya lemah. Ia ingin terbang melintasi samudra. Semua burung lain berkata, "Kau tidak mungkin, kau terlalu kecil." Tapi setiap hari, burung pipit itu terbang sedikit lebih jauh. Setiap hari, sayapnya lebih kuat. Hingga suatu hari, ia mencapai pulau yang tidak pernah dikunjungi burung pipit lain. Apakah ia terbang dengan kekuatan sekali lompat? Tidak. Ia sampai karena disiplin kecil yang dilakukan setiap hari. Begitu pula dirimu. Jangan remehkan langkah kecilmu. Jangan remehkan doa sederhana yang kau ulangi setiap malam. Jangan remehkan disiplin yang terasa membosankan. Semua itu adalah batu bata. Dan suatu hari, kau akan berdiri di depan istana yang kau bangun dari batu bata kecil itu. Dan ketika keraguan datang, ketika pikiranmu berbisik, tidak ada gunanya, ingatlah, itu hanyalah ujian. Itu hanyalah bayangan yang mencoba menakut-nakuti. Bayangan tidak bisa melukaimu. Bayangan hilang ketika kau menyalakan cahaya. Disiplinmu adalah cahaya itu. Maka, jangan takut pada bayangan. Jangan takut pada kegagalan. Jangan takut pada jalan panjang. Karena setiap langkah, sekecil apapun, sedang menulis takdirmu. Dan saat kau menggabungkan keinginan, iman, autosugesti, doa, dan disiplin, maka kau sedang membentuk sebuah getaran baru. Getaran yang memanggil rezeki, kesempatan, dan pintu-pintu takdir yang sebelumnya tertutup. Kau tidak lagi menjadi korban takdir. Kau menjadi penulis takdir. Dan kini, saatnya kita melihat apa yang terjadi setelah semua ini diterapkan. Bayangkan dirimu, bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kau telah melewati rasa sakit. Kau telah menemukan percikan harapan. Kau telah belajar tentang kekuatan keinginan, doa, dan pikiran bawah sadar. Kau telah melatih dirimu dengan disiplin, menulis tujuanmu, mengucapkannya setiap hari, membayangkannya, merasakannya. Sekarang, kau berdiri di sebuah pintu besar. Dan ketika pintu itu terbuka, kau melihat hidup yang baru. Bayangkan pagi itu. Kau bangun dengan hati ringan. Tidak lagi ada rasa sesak yang dulu selalu menghantui. Tidak ada lagi bayangan kegagalan yang menekan. Kau membuka mata dan untuk pertama kalinya kau merasa damai. Kau tersenyum pada dirimu sendiri. Dan dalam hatimu ada keyakinan kuat. Aku sedang berjalan di jalanku. Aku sedang hidup dalam takdir yang kupilih. Itulah transformasi. Apakah rezekimu berubah? Ya. Apakah jalanmu menjadi lebih lancar? Ya. Tapi lebih dari itu, hatimu berubah. Kau tidak lagi melihat hidup sebagai penjara. Kau melihat hidup sebagai sahabat. Kau melihat semesta sebagai cermin yang memantulkan energi yang kau pancarkan. Dan lihatlah, rezeki itu mulai mengalir. Tidak hanya dalam bentuk uang atau harta, tapi dalam bentuk peluang, dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang yang tepat, dalam bentuk ketenangan hati, dalam bentuk kesehatan yang lebih baik, dalam bentuk doa-doa yang tiba-tiba terjawab. Tidakkah itu indah? Bayangkan kau berjalan di sebuah jalan yang dulu tampak gelap. Kini jalan itu diterangi oleh cahaya dari dalam dirimu. Kau tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk,
Kau berjalan dengan dada terbuka, dengan langkah yang mantap. Orang-orang di sekitarmu melihat perbedaan itu. Mereka berkata, ada sesuatu yang berbeda darimu. Ada cahaya, ada energi. Dan kau tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari perjalananmu. Kau telah membuktikan bahwa keinginan tidak kalah dari takdir. Karena pada akhirnya, takdir adalah jawaban dari doa dan tindakanmu. Takdir adalah hasil dari getaranmu. Takdir adalah apa yang kau ciptakan dengan imanmu. Sekarang, aku ingin kau rasakan sejenak rasa syukur. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke dalam tubuhmu. Katakan dalam hatimu, terima kasih. Terima kasih untuk rasa sakit yang mengajarkanku. Terima kasih untuk harapan yang menuntunku. Terima kasih untuk disiplin yang menguatkanku. Terima kasih untuk doa yang selalu mendengarku. Terima kasih untuk hidup yang kini aku jalani. Syukur adalah magnet yang lebih besar dari apapun. Ketika kau bersyukur, kau membuka pintu lebih lebar lagi, dan lihatlah jauh ke depan. Bayangkan 5 tahun dari sekarang. Kau bukan hanya sudah berubah, tapi juga mengubah orang lain. Keluargamu melihatmu sebagai inspirasi. Teman-temanmu merasakan energimu. Bahkan orang asing yang hanya mendengar ceritamu bisa merasakan getaran itu. Kau menjadi cahaya. Kau menjadi bukti hidup bahwa manusia bisa mengubah takdirnya. Apakah itu mungkin? Ya, karena semuanya dimulai dari satu hal kecil. Sebuah keinginan. Keinginan yang dulu hanya percikan, kini menjadi api yang menerangi jalanmu. Dan ketika kau berdiri di titik ini, kau sadar perjalananmu belum berakhir. Ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari babak baru. Sebuah babak di mana kau hidup dengan kesadaran penuh. Sebuah babak di mana kau tidak lagi takut pada bayangan masa lalu. Sebuah babak di mana kau tahu, aku adalah penulis takdirku. Inilah saatnya kau bertanya pada dirimu, apa yang akan kau lakukan dengan hidup baru ini? Apakah kau akan menyimpannya untuk dirimu sendiri? Atau kau akan membagikannya menjadi inspirasi bagi orang lain? Karena setiap cahaya yang kau pancarkan akan menyalakan cahaya lain. Dan begitulah dunia berubah. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, kau membuka jalan bagi jiwa-jiwa lain yang masih terjebak dalam gelap. Dan jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kau merasa perjalanan ini telah menggugah jiwamu, maka inilah undangan terakhirku. Klik subscribe sekarang juga. Bukan sekadar klik, bukan sekadar tombol, tapi sebagai tanda bahwa kau memilih jalan ini. Jalan kesadaran, jalan iman, jalan keinginan yang membentuk takdir. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti,